Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga kita semua pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mu Ismail dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2011102104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang bisnis dalam mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dwi Nur Aini Dahlan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ide dan peluang bisnis? Ide bisnis adalah gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang berpotensi, sumber keuntungan, dan memiliki peluang yang besar. Sedangkan peluang bisnis adalah peluang yang sudah ada muncul dari proses pembahasan usaha yang berpotensi memiliki peluang keuntungan yang besar. Lalu, apa yang membedakan antara kedua ini? Ide bisnis merupakan suatu yang dialami sendiri oleh orang yang bersangkutan, baik itu bersumber pada rasa frustasi maupun suatu inovasi yang dia miliki. Tetapi, apakah suatu ide bagus hanya karena itu bagus untuk kita? Bisa jadi tidak. Alasannya, dalam dunia usaha, ada satu prinsip yang lumayan fundamental, yaitu apabila seorang entrepreneur ketahui secara individu, paling tidak 10 orang yang sangat bersemangat ingin membeli layanan ataupun produk yang dihasilkan dari ide usaha kita dengan nilai jual yang pantas dan kondisi yang lain. Di pasar akan sangat bisa jadi ratusan, ribuan, apalagi jutaan calon pelanggan potensial yang tertarik untuk membeli layanan ataupun produk yang kita miliki. Jadi, bila mau mengubah ide usaha menjadi peluang usaha, kita butuh melibatkan orang lain dalam prosesnya, serta orang tersebut merupakan pelanggan, dan tidak cukup hanya dengan ide bisnis. Kita juga butuh melakukan bermacam hal ekstra seperti eksperimen dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hal apa saja yang harus dipikirkan untuk mendapatkan ide peluang usaha. Ide bisnis baru sebenarnya ada di sekitar kita, tetapi memang sulit untuk menemukan ide yang dapat dieksekusi dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang bersedia membayar untuk menemukan ide itu. Menemukan ide bisnis baru membutuhkan proses brainstorming, kesesuaian keterampilan, dan minat dengan ide tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu brainstorming. Brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat, yang memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Oleh karena itu, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Ini bisa dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Orang itu bisa jadi orang yang punya ide, teman, atau orang yang bekerja sama nantinya. Seperti membawa notebook atau buku catatan ketika kemanapun kita pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi, dan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat kita temukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Karena hal-hal kecil sedikit pun dapat memicu gagasan yang besar. Yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat kita terlebih dahulu. Setidaknya ini dapat mempersempit pilihan kita ke industri, layanan, ataupun produk yang lebih spesifik. Ini masih akan sangat luas, tetapi setidaknya kita tidak akan memikirkan bidang-bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat kita. Tuliskan semua ide yang dapat kita pikirkan, sesuatu yang kita anggap bagus dalam produksi, penjualan maupun pemasaran.
Jangan membatasi diri kita karena tidak memiliki keahlian untuk ide bisnis tertentu. Kita selalu dapat mempelajari keterampilan baru jika memang diperlukan, namun kita juga perlu bersikaplah realistis agar ide tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini. Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin dapat kita atasi. Cobalah pikirkan mengapa sesuatu belum ditangani. Apakah terlalu sulit atau memang diabaikan? Apakah itu masih sangat baru sehingga orang takut mencoba? Pertimbangkanlah beberapa pertanyaan di atas ketika kita sedang melakukan brainstorming. Yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah terdepan, karena ide dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Adakah cara yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan tren saat masih baru atau belum dikenal? Tentu saja, beberapa mungkin akan berisiko, tetapi dari sanalah ide dan inovasi terbaik berasal. Tren membutuhkan peluang ide yang luar biasa yang belum disadari oleh banyak orang. Yang kelima, pertimbangan kebutuhan. Kebutuhan berbeda dari minat, karena kita perlu memikirkan apa yang mampu kita lakukan dan pendekatan yang siap kita ambil. Misalnya, apakah kita ingin mendirikan bisnis dari rumah, di toko, kantor, atau bisnis virtual? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sangat bergantung pada ide bisnis kita. Yang keenam, perbanyak literasi, seperti belajar dari orang, membaca buku, artikel, dan materi lainnya yang bersumber dari internet ataupun buku. Dan juga tentang orang-orang yang kita kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Kita juga dapat mengikuti metode yang kita anggap menginspirasi dan bermanfaat, seperti menghadiri webinar, seminar, dan lain sebagainya, untuk membantu memvalidasi ide-ide kita. Ada banyak materi yang tersedia di internet yang dapat digunakan untuk membantu brainstorming dan pembelajaran kita. Materi selanjutnya ialah bagaimana cara agar bisnis kita tidak rugi. Analisis peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis. Menetapkan bidang usaha apa saja yang dibangun kerap kali menjadi permasalahan utama bagi wirausahawan, khususnya bagi mereka yang baru saja terjun di dunia wirausahawan. Mereka mengalami kendala saat menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam produk, merasa tidak yakin untuk mampu bersaing dengan produk yang serupa, dan bahkan meragukan produknya sendiri. Inilah pentingnya melakukan analisis peluang usaha dalam menyusun rencana saat membangun usaha yang pertama kali ataupun menciptakan ide bisnis yang baru, yaitu memuluskan perjalanan bisnis dan menghindari hal-hal yang menyebabkan kerugian dalam bisnis kita. Tidak hanya itu, analisis peluang juga berfungsi menggali daya minat masyarakat terhadap suatu produk atau jasa, menetapkan cara yang dapat digunakan untuk promosi, dan menentukan kelayakan usaha tersebut untuk dibangun. Metode analisis peluang usaha yang mudah dilakukan, salah satu peluang usaha cukup terkenal dan mudah dilaksanakan, yaitu analisis peluang usaha SWOT, yang merupakan singkatan dari strength, yang berarti kekuatan, weakness, kekurangan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Strength dan weakness merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan opportunity dan threat merupakan faktor yang timbul dari luar perusahaan atau eksternal, yang tentunya tidak dapat dikontrol. Meskipun begitu, opportunity dan threat dapat diprediksi dan ditelaah apabila melaksanakan analisis peluang usaha secara mendalam. Tidak hanya mengetahui kelebihan perusahaan, metode analisis peluang usaha SPOT juga membuat kita menyadari kekurangan perusahaan yang perlu diatasi sehingga kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mengancam perusahaan dapat diketahui dan diselesaikan secepat mungkin. Dengan menggunakan metode analisis peluang usaha ini, kita dapat mendapatkan jawaban dari 4 sisi yang berlainan namun saling terikat. Seperti apa yang akan kita lakukan supaya strength berhasil untuk meraih keuntungan dari opportunity,
cara apa yang digunakan untuk menuntaskan weakness yang dapat menutupi pintu keuntungan dan bahkan membuat trade menjadi muncul atau menghadirkan trade yang baru. Sehingga upaya apa yang dilakukan agar strength untuk melawan trade yang timbul. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian strength. Strength adalah membuat produk atau jasa yang sama dengan pesaing merupakan hal yang lumrah di dunia bisnis. Nilai-nilai yang dimiliki suatu produklah yang membuatnya berbeda. Kita harus mengetahui kekuatan atau kelebihan apa yang kita punya untuk memikat hati konsumen atau bahkan menciptakan kekuatan yang baru yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Hal tersebut yang digolongkan sebagai poin analisis peluang usaha strength. Apabila kita mampu memaksimalkan poin analisis peluang usaha ini, kita bisa menjaring banyak pelanggan. Seperti contoh, apabila kita hendak membuat bisnis laundry, kita membuat pernyataan bahwa laundry kita wangi pada pakaian, mampu bertahan lama, pelayanan yang ramah, dan proses pencucian yang cepat. Selain itu, kita juga menciptakan kekuatan yang baru seperti menginformasikan kepada pengguna jasa bahwa pakaian yang sudah selesai dibersihkan atau kita mengantar sendiri ke tempat pengguna jasa tersebut. Yang kedua, weakness, yang berarti kekurangan. Tidak ada salahnya untuk terus menggali kekurangan yang kita miliki sebelum membangun usaha. Hal ini berguna untuk mencari jalan keluar dari setiap kekurangan-kekurangan yang kita punya saat menyusun analisis peluang usaha. Jika kita mengabaikan kekurangan yang dimiliki, seiringnya waktu kekurangan tersebut akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Akibatnya, kerugian akan menimpa kita. Apa saja sih kekurangan-kekurangan yang mungkin kita miliki? Kekurangan tersebut bisa dari luar maupun dari dalam. Contohnya, kita kurang dalam memahami bisnis yang hendak kita rintis atau kita tidak memiliki modal yang cukup. Dua contoh tersebut merupakan kekurangan yang datang dari dalam, sedangkan contoh kekurangan yang dari luar adalah tidak strategisnya lokasi toko yang mungkin terlanjur kita sewa. Setelah mengetahui kekurangan tersebut, kita harus mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya, kita belajar banyak kita belajar lebih banyak lagi tentang seluk-beluk bisnis yang ingin kita bangun dari pengalaman pengusaha yang sudah. Yang ketiga, opportunity, yang berarti peluang. Kemajuan dan kesuksesan bisnis tidak terlepas dari peluang yang ada di sekitar kita. Poin analisis peluang usaha ini meminta kita untuk mengkombinasikan peluang dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dengan demikian, kita harus pandai mencari peluang. Kita bisa memanfaatkan peluang maupun menciptakan peluang dari memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang. Misalnya, di dekat sekolah atau universitas atau kampus, kita tidak menemukan fotokopi. Kita bisa menciptakan peluang usaha di sana dengan mendirikan bisnis fotokopi. Fotokopi pastinya dibutuhkan oleh para guru maupun siswa dan mahasiswa, baik untuk penyerahan lembaran, kertas, maupun membeli peralatan belajar. Contoh yang kedua, banyak orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuat CV, sedangkan CV merupakan salah satu aspek yang paling penting ketika melamar pekerjaan. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan membuka bisnis pembuatan CV yang menarik dan sesuai dengan keinginan si pengguna jasa. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Hambatan atau sandungan yang dapat menyerang bisnis kita sewaktu-waktu dikategorikan sebagai poin analisis peluang usaha. Hambatan tersebut dapat berupa adanya pesaing baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi usaha kita dan memiliki produk sama seperti yang kita jalani. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan kekuatan usaha yang kita miliki agar pelanggan tidak berpaling dari bisnis kita. Cepatnya kemajuan teknologi yang sukar dikejar, tren yang sudah habis masa waktunya, bencana alam juga dalam kategori ini. Materi yang terakhir yaitu contoh ide bisnis yang menjadi peluang bisnis.
Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata Wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia berbasis online gratis yang membantu meningkatkan pengetahuan umum. Ini memungkinkan penggunanya untuk mengedit hampir semua artikel yang dapat diakses. Ini adalah karya referensi umum terbesar dan terpopuler di internet, termasuk di antara 10 situs web paling populer. Idenya adalah perusahaan mampu memotivasi komunitas besar untuk berpartisipasi dalam proyek tanpa menawarkan keuntungan finansial dengan kontribusi komunitas online. Yang kedua, Gojek. Gojek sebelumnya ditulis Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kemendikbud. Kemacetan di Jakarta adalah hal yang melelahkan bagi sebagian orang. Salah satu alternatif jasa transportasi unggulan yang bisa dipakai adalah ojek. Namun, dahulu ojek masih salah satu jenis transportasi yang masih dipandang sebelah mata, mulai dari mematok harga yang mahal, alasan keamanan, atau lainnya. Namun, dengan kehadiran Gojek, ojek online menjadi salah satu jenis transportasi yang diminati. Jasa transportasi roda 2 tersebut menjadi jalan dalam menembus kemacetan di Jakarta. Hal ini dikaitkan pula oleh pengamatan bahwa bisnis ojek terdapat semacam inefisiensi pasar. Seringkali saat kita tidak dibutuhkan ada banyak ojek yang nongkrong, ketika butuh malah tidak ada, katanya. Saat ini Gojek menyangkik perusahaan Decacorp dan telah menjadi super aplikasi yang menghadirkan solusi menyeluruh bagi kemudahan seperti GoFood, Gokar, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.